Dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogomah Official dalam acara Ramadan Online. Nah, perkenalkan nama saya Syala Dia Agia sebagai pembawa acara. Ramadan Online ini udah masuk ke episode 15. Berarti kita juga puasa udah masuk ke hari 15. Masih pada kuat kan puasanya? Harus kuat dong untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, seperti biasa, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara pada Ramadan Online episode 15 kali ini. Pertama ada pembukaan, kedua ada tadarus, ketiga ada tausiah, dan yang terakhir adalah penutup. Tidak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Tufaila Dea Fadila. Kepada Tufaila Dea Fadila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Masya Allah, gimana teman-teman? Tadi tadarus yang dilantunkan oleh Tufaila Dia Fadila. Bagus kan? Nah, kalian semua jangan lupa tadarus juga ya di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Adha Abdullah. Kepada Adha Abdullah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adha Abdullah, dan di episode kali ini saya akan menyampaikan suatu kultur mengenai puasa Ramadan yang mendidik jiwa. Para ulama berpandangan bahwa setiap manusia memiliki satu jiwa atau yang dinamakan nafsu wahidah. Namun demikian, sang jiwa ini memiliki tiga kondisi yang masing-masing mempunyai sifat yang berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Pertama, yaitu jiwa yang tenang, yang tunduk kepada perintah Tuhannya, pasrah kepada Tuhannya, serta menjauhi seluruh larangannya, serta syahwatnya. Dan makanya dinamakan al-nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27-28 yang berbunyi, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Kedua, jiwa yang tidak sempurna, yaitu ketenangannya dan condong atau berdiri pada syahwat dan kesenangannya, yaitu jiwa yang berdiri di antara kebaikan dan juga keburukannya. Maka jiwa tersebut dinamakan al-nafs al-lawamah, jiwa yang tercela, jiwa yang buruk. Jiwa ini dibilang tercela karena pemiliknya sangat lalai beribadah kepada Tuhan penciptanya. Tapi di sisi lain, jiwa model ini juga sesungguhnya tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Maka ia jika berlaku buruk akan menyesali perilakunya dan akan kembali kepada jalan Tuhannya.
Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 yang berbunyi wala uqsimu bil nafsil lawwamah, yang artinya dan aku bersumpah demi jiwa yang tercela. Ketiga, ketika jiwa meninggalkan keberpalingannya dari syahwat dan kesenangan dan lebih taat kepada ajakan syahwat dan godaan setan, maka ia dinamakan an-naf al-amarah bil alsu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Jiwa ini tidak memiliki kebaikan sama sekali, tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-53 yang berbunyi wa ma ubarri'u nafsin innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, yang artinya dan aku tidak menyatakan dirimu bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu ini diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan dua jiwa ini, yaitu jiwa al-lawamah dan jiwa al-amarah, sebagaimana Allah memuliakan manusia dengan jiwa al-mutmainnah yang dimilikinya. Maksudnya bahwa jiwa tunggal milik manusia itu bisa berpotensi menjadi lawamah, amarah, dan mutmainnah, berbeda-beda tergantung dari pemilik jiwa tersebut. Kondisi yang ketiga, al-mutmainnah, adalah puncak kesempurnaan dan kebaikan jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya demi jiwa dan penyempurnaannya maka Allah sudah mengilhaminya kedurhakaan dan ketakwaan. Sungguh beruntung siapa yang menyucikan dirinya, sebaliknya sungguh tercela sungguh celaka siapa yang mengotori jiwanya. Dari ayat-ayat di atas sudah tergambar jelas bahwa Allah menunjukkan kepada kita jiwa tentang dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kemudian Allah menentukan bahwa keberuntunganlah bagi manusia yang menyucikan jiwanya melalui ketaatan kepada Allah, sehingga Allah akan membersihkan jiwanya dari segala kekotoran dan dosa. Dan sebaliknya, kehinaan dan kerugianlah bagi siapa yang mengotori dan menistakan jiwanya. Ia akan dijauhkan dari hidayah sehingga hidupnya hanya bergelimang maksiat dan mengabaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Kita bersyukur dengan adanya bulan Ramadan ini, sebab Ramadan memberi kesempatan yang luas bagi kita untuk mendidik dan menyucikan jiwa kita. Derajat manusia sebagaimana ditegaskan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berada di atas binatang karena manusia mampu menaklukkan syahwatnya dengan pancaran akal budinya. Di sisi lain, derajat manusia berada di bawah malaikat karena keberadaan syahwat yang meliputi dirinya dan posisi manusia yang diuji untuk berjuang mengalahkan syahwat tersebut. Ketika manusia kalah oleh syahwatnya, maka ia akan jatuh ke tingkatan terendah yang lebih rendah daripada binatang. Jika ia bisa menaklukkan syahwatnya, maka derajatnya akan terangkat jauh yang dinamakan dengan al-a'la illiyin, serta atau bahkan lebih tinggi dari malaikat. Subhanallah. Yang mesti dipahami oleh manusia sekalian, termasuk kita, bahwa jika kita ingin baik dan berubah, maka yang harus diperbaiki dan diubah pertama-tama adalah jiwa kita terlebih dahulu. Sesuai dengan firman Allah, wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terjadi pada suatu kaum sebelum mereka mengubah jiwa atau keadaan dari diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Tentu saja tujuan perubahan atau pembenahan itu tidak ada lain pada level tertingginya untuk membentuk jiwa yang mutmainnah, tenang, sakinah, tunduk pada perintahnya dan pasrah pada kehendaknya, berjuang untuk meraih cinta atau mahabbahnya dengan cara melaksanakan segala titahnya dan menjauhi seluruh larangannya, penuh harap dan juga khawatir jika Allah tidak menerima amal solehnya
khawatir jika keberuntungan di sisi Allah akan runtuh, khawatir akan ancaman Allah atas orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Marilah kita banyak-banyak berdoa di bulan yang mulia ini, sebab doa akan memiliki pengaruh yang besar untuk pembenahan jiwa. Ada doa khusus dalam hal ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, anugerahkan ketakwaan pada jiwaku, sucikanlah dia, karena Engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah pemilik dan pelindungnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya pribadi meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena kesalahan itu hanya datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Atta Abdullah. Saya harap kalian semua dapat mengambil sisi positifnya dan semoga acara Ramadan online ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Buat yang belum subscribe dulu dan like video ini sekarang ya. Nah, jika di antara kalian ada yang ingin berdonasi untuk kegiatan bantuan sosial, kalian bisa langsung cek rekening yang ada di bawah sini. Karena sudah di penghujung acara, saya ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan Ramadan online episode ke-15 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.